Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan meneruskan pembahasan mengenai fikih puasa pada seri ketiga ini, dan akan kita bahas mengenai penetapan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan Hijri. Kedelapannya adalah bulan Sya'ban, Ramadan ke-9, Syawal ke-10, Zulqa'dah 11, dan Dzulhijjah adalah bulan terakhir atau bulan ke-12. Ramadan ini dapat ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama adalah penampakan anak bulan atau ru'yatul hilal. Yang kedua adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ru'yatul hilal atau penampakan anak bulan ini biasanya akan ditengok atau dilihat, diperhatikan pada tarikh 29 bulan Sya'ban. Jika tarikh 29 Sya'ban belum nampak anak bulan, maka dilakukan cara yang lain, yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW, "Sumu li ru'yatihi." Puasalah kalian ketika nampak anak bulan, wa aftiru li ru'yatihi. Begitu juga akhiri puasa ketika nampak hilal ataupun anak bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman. Tapi ketika hari ke-29 langit mendung atau hujan sehingga anak bulan tidak nampak, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis lain. Lalu pertanyaannya, jika nampak anak bulan di suatu kawasan, apakah kawasan yang lain yang berhampiran mesti mengikuti anak bulan yang nampak di kawasan tetangganya atau jirannya? Maka jawabannya, kata musannif rahimahullahu ta'ala, kawasan yang berhampiran adalah anak bulannya sama. Sebagai contoh, sebagai contoh misalnya Tutong dengan Brunei Muara. Maka jika tidak ada nampak bulan di Brunei Muara, di Brunei Muara tetapi nampak anak bulan di Tutong, maka Brunei Muara mesti ikut yang ada di Tutong. Tapi jika berjauhan, maka tidaklah mengikuti anak bulan, penampakan anak bulan masing-masing. Ya, apa dalilnya? Apalagi kalau kawasan tersebut adalah berjauhan. Apa dalilnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis sahih. Jadi an Quraib qala, Quraib mengisahkan bahwa beliau mengatakan bahwa dia sedang di Syam atau di Syria. Ketika itu di Syria sudah nampak anak bulan. Dan di Syam, anak bulan tersebut nampak pada malam Jumat. Artinya mereka memulai puasa pada hari Jumat, karena anak bulan nampak pada malam Jumat. Artinya mereka bulan Sya'bannya hanya 29 hari. Karena hari ke-29 anak bulan sudah nampak. Kemudian Quraib ini pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, pada ujung bulan. Kemudian ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, bila kalian di Syam nampak hilal? Kemudian dijawab, kami anak bulan tersebut nampak terlihat pada malam Jumat. Tetapi kemudian ya karena nampak anak bulan, maka seluruh masyarakat di Syam, begitu juga dengan pemimpinnya, memulai puasa pada malam pada hari Jumat. Tetapi kata Ibnu Abbas, kami tak nampak pun. Kami hanya nampak anak bulan pada malam Sabtu. Artinya di Madinah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Makanya kata Ibnu Abbas, kami tidak puasa sehingga kami menyempurnakan
bilangan Sya'ban 30 hari. Dan ini dalil bahwa setiap kawasan mesti mengikut penampakan anak bulan masing-masing, sama-sama nampak atau sama ada nampak ataupun tidak. Lalu bagaimana misalnya jika ada seseorang dia belum nampak anak bulan? Contoh, di Indonesia belum nampak anak bulan. Kemudian dia berlayar ke kawasan lain, yang di kawasan tersebut sudah ada nampak anak bulan. Apakah dia wajib mengikuti tempat asal dia, Indonesia, ataupun mesti mengikuti kawasan yang dia tuju? Dia sampai ke Malaysia misalnya, ataupun ke Brunei Darussalam. Di Brunei sudah ada nampak bulan. Apakah mengikuti Indonesia ataupun Brunei Darussalam? Maka menurut Musannif rahimahullah ta'ala dalam mazhab Syafi'i, maka dia mesti mengikuti di mana dia berada. Dia walaupun orang Indonesia, maka jika sampai ke Brunei sudah nampak anak bulan, maka ikutilah anak bulan yang ada di Brunei Darussalam. Ya, puasa ataupun tidak. Di Indonesia tidak puasa, sampai ke Brunei sudah masuk hari puasa, maka ikutilah di mana tempat dia berada. Begitu juga sebaliknya, jika orang tersebut, orang Indonesia, berada di Brunei Darussalam, kemudian sedang puasa, kemudian pulang ke Indonesia, sedangkan di Indonesia sudah masuk Hari Raya Idul Fitri, maka kata musannif, maka mesti mengikuti tempat dia berada. Artinya, jika dia kembali lagi ke Indonesia, kakinya menginjakkan di kawasan tersebut, maka jika di sana sudah berbuka, atau sudah lebaran, ataupun Idul Fitri, maka ikutlah Idul Fitri. Ya. Itu menurut musannif yang merupakan muallif kitab Fiqhul Manhaji dalam mazhab Asy-Syafi'i. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan lainnya mengenai syarat-syarat wajib puasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.